Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kebohongan, yang mana kita juga sudah membahas pada video sebelumnya, yaitu tentang kebohongan juga. Seorang peneliti tahun 1996 yang bernama Bella De Paulo, dia itu meneliti, dan hasil daripada penelitian tersebut mengatakan bahwa dari sekian banyak orang itu sedikitnya dalam sehari itu pasti berbohong 1 atau 2 kali. Jadi inilah hasil penelitian seorang yang bernama Bella De Paulo. Bagi saya ini mungkin saja benar dan mungkin saja tidak. Tapi kalau saya meyakini bahwa mungkin kebanyakan orang itu lebih banyak berbohong daripada yang tidak pernah berbohong sama sekali. Dan mungkin dari populasi penduduk dunia itu mungkin beberapa persen saja yang tidak pernah berbohong. Dan saya yakin percaya lebih banyak orang yang suka berbohong dan sering berbohong daripada yang tidak pernah berbohong sama sekali. Terkait dengan hal tersebut, dapat kita garis bawahi bahwa artinya manusia itu lebih banyak berbohong. Dan kebohongan manusia itu bukan cuma saja ke dalam dirinya sendiri saja, di dalam dirinya sendiri, ataupun di dalam keluarganya, ataupun lingkungannya. Tapi ini sudah masuk ke dalam dunia politik, sudah masuk ke dalam dunia perusahaan, dunia perdagangan, ekonomi. Coba kita buktikan, misalkan nih dalam dunia politik. Ini paling jelas. Misalkan dalam waktunya ataupun periode-periode waktunya untuk kampanye, mereka itu mengkampanyekan sebuah kebohongan. Apa yang mereka katakan? Saya itu akan melakukan seperti ini. Saya akan menjanjikan kepada Anda semua rakyatku dengan janji-janji yang sangat manis, dan saya akan membuat Anda sejahtera hidupnya ketika saya sudah duduk di bangku ini. Tapi ketika sudah mendapatkan bangku tersebut, apa yang terjadi? Itu seolah-olah kalimat yang sebelumnya beliau ucapkan, seolah-olah itu sama seperti angin yang berlalu, tak berguna sama sekali. Pernah nggak kita melihat seperti itu? Pernah nggak kita menyaksikan yang seperti itu? Mungkin saja iya dan mungkin saja tidak. Dan saya kita percaya mungkin kebanyakan dari kita menyaksikan hal tersebut. Artinya apa? Artinya banyak sekali kebohongan. Di dalam politik saja banyak kebohongan. Belum lagi janji-janji setelah duduk, setelah menjabat, itu banyak sekali janji-janji yang tidak pernah ditepati, yang tidak pernah untuk dilaksanakan. Itu hanya sekedar seperti lewat angin begitu saja ketika diucapkan. Ini sangat berbahaya. Kemana lagi? Masuk ke dalam dunia perusahaan. Di dalam dunia perusahaan sebenarnya ada juga yang berbohong. Misalkanlah saya ini punya properti, saya punya perumahan yang mau dijual. Ketika saya memasarkan rumah tersebut, mungkin saya itu akan berkata seperti ini dengan perkataan yang sangat menggiurkan itu. Ini rumah adalah rumah yang paling mewah. Ini rumah yang paling cantik, tempat yang strategis, tempat yang sangat cocok bagi keluarga Anda. Padahal dia tahu bahwasanya yang dia pasarkan, yang kita pasarkan itu tempatnya tidak strategis dan juga tidak begitu indah. Tapi ketika kita memasarkannya itu berkata dengan keindahan tersembunyi. Kita akan mengatakan indah, ini sangat bagus. Padahal kita tahu bahwasanya itu tidak seperti itu. Ini apa namanya? Ini kalau tidak kebohongan, saya nggak tahu lagi namanya. Dan mungkin itulah kebohongan. Belum lagi dalam dunia perdagangan juga ada yang seperti itu. Ketika kita masuk ke pasar, ketika kita ingin beli baju, beli celana, ataupun beli yang lain, apa yang mereka katakan? Apa yang mereka katakan? Ini baju yang sangat cantik. Tidak ada baju yang lebih cantik dari ini. Coba tengok, kainnya bagus, ininya bagus, pokoknya semuanya bagus. Pokoknya ketika di toko tersebut semuanya bagus. Tapi apakah mereka yakini 100% itu bagus? Saya yakin percaya tidak. Itu hanya untuk memasarkan saja. Terus itu apa namanya? Ya, saya tidak tahu lagi selain itu namanya kebohongan. Kalau ada istilah-istilah yang lain ya silahkan saja. Tapi pada hakikatnya saya itu yakin percaya itu adalah sebuah kebohongan. Dan itu yang terjadi pada dunia kita. Itu yang terjadi pada diri kita mungkin. Dan itu sudah menjadi fakta. Kita nggak bisa ingkari. Dan kita harus meyakini hal tersebut ada di dalam kehidupan kita. Apa efek daripada kebohongan tersebut? Salah satu efek daripada kebohongan itu adalah ketika kita berbohong,
tubuh kita itu akan merespon dengan respon yang tidak baik. Ketika seorang itu pertama kali berbohong, itu akan nampak sekali di raut wajahnya itu penolakan-penolakan. Dia sendiri saja menolak kata-katanya. Ini ciri-ciri orang yang berbohong. Jadi ketika kita berbohong, ada di dalam tubuh kita itu namanya amigdala. Dia itu sangat merespon sekali. Kenapa? Karena amigdala ini adalah bagian yang paling berperan penting di dalam area otak, yang berperan penting ke dalam sikap kita. Jadi ketika kita bersikap yang tidak senonoh, yang tidak baik, dia itu akan merespon juga. Kalau sesuatu yang kita lakukan tersebut tidak terbiasa dilakukan oleh otak, tidak dilakukan oleh kita, maka dia itu akan menolak. Itu makanya terjadi gerakan tubuh yang tidak biasanya, gerakan mata yang tidak biasanya, ataupun gerakan yang lain yang tidak biasanya terjadi. Itu dikibatkan oleh apa? Dikibatkan oleh gelombang otaknya tidak menyukai akan hal tersebut. Nah, begitu juga dengan kebohongan. Ketika seseorang itu pertama kali berbohong, maka otaknya itu akan merespon dengan respon yang tidak baik, menolak. Tapi kalau lama-kelamaan ini dilanjutkan, maka otak tersebut akan merespon, oh ini sudah biasa, berarti ini baik. Jadi otak tersebut akan merasa bahwasanya itu adalah sesuatu yang baik ketika kita sudah membiasakan. Kan memang seperti itu. Kalau sesuatu kita biasakan, maka dia itu seolah-olah masuk ke dalam tubuh kita, dan itu menjadi aktivitas kita, dan itu akan menjadi karakter kita sebagai manusia. Kalau karakter kita itu karakter kebohongan, apa yang terjadi? Rusak. Kita akan membohongi orang tua kita akan membohongi guru, dan kita akan membohongi masyarakat. Dan mungkin ketika kita punya ilmu, dan kita akan membohongi orang dengan ilmu kita. Ini sangat luar biasa sekali efeknya. Jadi kalau berbohong, cobalah untuk berubah. Karena kebohongan itu tidak bisa untuk diobati. Karena kebohongan tidak bisa ditutupi kecuali dengan kebohongan. Tanpa kebohongan, kebohongan tersebut tidak akan hilang. Jadi cara yang paling efektif untuk menghilangkan kebohongan tersebut, jangan berbohong. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.